Pemirsa PJTP, kembali lagi kita dalam ngobrol perkara iman bersama Asep Tapip. Ya, kita lanjutkan obrolan kita masih tentang saum dan etos kerja nih Pak Dokter. Ya. Ini etos kerja itu memang tidak ditolak dalam puasa. Saum itu juga harus tetap meningkat. Jadi saum jangan menghambat semangat kerja ya. Jadi bukan untuk berleha-leha, bahkan untuk meningkat ya. Nah sekarang gimana sih menjaga etos kerja ya saat kita bersaum atau berpuasa? Ya. Nah jadi pertama memang kita juga harus mengatur ya yang namanya sahur, kemudian juga berbuka itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya itu juga berpengaruh. Misalnya Rasulullah memerintahkan kepada kita itu untuk mengakhirkan sahur ya. Jadi sahur ini kalau bisa jangan misalnya jam 2 atau jam 3 itu terlalu lama nanti. Jadi diakhirkan itu menjelang kalau setengah jam sebelum adzan. Nah, itu cukup ya. Nah, sehingga kita ketika memasuki subuh itu jaraknya tidak terlalu lama. Demikian juga nanti berbuka juga itu harus dipercepat ya untuk. Nah itu juga akan berpengaruh terhadap. Tapi jangan mendahului adzan kan? Jangan, tidak boleh sebelum adzan itu tidak boleh. Tapi kalau begitu Allahu Akbar langsung boleh. Nah, jadi jangan nunggu adzan selesai kan? Sudah ngong adzan Allahu Akbar sudah bisa. Okay. Ya, itu berarti tanda masuk waktu maghrib kan gitu ya. Nah inilah jadi termasuk juga asupan-asupan makanan ya. Bagaimana apa misalnya harus dimakan, bagaimana cara memakannya. Jangan berlebihan ya, jangan kemerdekaan gitu kan. Nah kalau kemerdekaan itu nanti itu juga terlalu kenyang ya, berpengaruh. Jadi orang menjadi malas itu karena mungkin kebanyakan makan ya, sahurnya segala dimakan gitu kan, termasuk juga berbuka. Nah jadi di sini Rasulullah untuk makanan itu sebenarnya berpengaruhnya tidak terlalu besar ya. Jadi yang berpengaruh itu adalah tadi aspek spiritnya. Jadi ketika spiritnya itu masuk memberikan satu pengaruh ya kepada jiwa, terus semangat. Meskipun makanan sedikit ya, tetapi itu kan efektif. Efektif sehingga mereka bisa istilahnya itu bisa menjaga ya tubuhnya itu tidak menjadi tadi ya kebanyakan makan itu berpengaruh terhadap etosnya. Tapi bisa sedikit makan, tapi kalau misalnya spiritnya kuat ya, maka itu akan semangat untuk bekerja dan juga semangat untuk termasuk tadi ya berjuang ya di jalan Allah ya, berperang, berdakwah semacam itu. Jadi spiritualitasnya yang penting sebenarnya ya. Kalau asupan makanan maksimal segedenya perut orang ya. Itu kan ada batasnya lah. Ada batasnya. Gitu ya, jadi yang penting juga spiritnya. Ya. Yang penting asupannya itu cukup gitu. Tidak kurang dan tidak berlebih gitu kan. Kalau cukup mah ya cukup untuk sehari ya, cukup untuk bekerja gitu kan. Nah, jadi kalau cukup asupan, gizinya cukup, maka pekerjaan pun akan tertolong. Ya, pekerjaan-pekerjaan kasar sekalipun ya. Karena ternyata berperang pun sambil puasa, sambil saum itu artinya kalau spiritnya kuat, tinggi, maka sebenarnya urusan makan itu urusan nomor sekian, gitu kan. Yang penting sunnah Rasulnya harus ada sahur. Sahur itu harus dilakukan. Jangan puasa dari maghrib ke maghrib. Mentang-mentang ngantuk, udah sholat subuh aja nanti nggak sahur. Sahur itu disunahkan, walaupun hanya seteguk air ya. Oke. Dan itu memang secara kesehatan juga physically yang memang 12 jam itu memang relatif terjaga kalaupun hanya dengan 1 gelas air ya. Itu di daerah tropik ya. Yang 12 jam. Ya. Bayangin kalau yang di Kutub Utara itu ya. Ya itu kan malamnya sedikit, siangnya panjang bisa sampai 23 jam gitu. Tapi gimana saumnya? Tapi kan saumnya Rasul menganjurkan ikuti yang terdekat ya. Ya bisa itu mengikuti kepada yang misalnya daerah yang tropis lah ya, itu yang standar. Ya, jadi di sini termasuk juga bukan hanya bekerja ya, nanti juga kepada para pedagang ya, para profesi yang lain juga ya, tetap ini harus lebih bersemangat karena memang kalau apalagi di kita ya masih saum kemudian juga Lebaran
itu terjadi satu perputaran bisnis yang sangat luar biasa. Jangan sampai gini ya itu boleh saja oleh non muslim juga kan, itu kan Islam rahmatan lil alamin ya, tetapi tolong ini umat Islam juga harus memanfaatkan gitu ya potensi ekonomi ini agar mereka juga mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan laba gitu ya dari perputaran uang yang sangat luar biasa ini ya. Jadi masuk Ramadan, masuk Lebaran itu bahkan lebih banyak ya itunya perputaran uangnya gitu ya. Oke, nampaknya Pak Dokter ini waktunya juga ya membatasi kita. Memang hidup kita diberikannya sesuai waktunya, termasuk episodenya waktunya habis. Tapi nampaknya ada kata penutup, saum dan etos kerja itu betul. Apa? Jadi pemirsa BJTV yang dirahmati Allah, saya mengajak dalam melaksanakan saum ini, marilah kita memberikan satu spirit makna ya. Jadi saum ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita menjadi malas ya, kemudian menurunkan etos kerja kita dan juga menurunkan kualitas ya kerja kita. Jadi jadikan saum ini justru menjadi spirit untuk meningkatkan etos kerja kita, lebih meningkat ya, kemudian juga prestasi kita ya, kinerja kita harusnya lebih baik ya dengan saum ini, karena ini ada spirit nilai ibadah. Ketika kita bekerja dengan kondisi ibadah, itu tentu harus lebih baik daripada bekerja dalam tidak beribadah gitu kan ya. Jadi saum ini harus kita jadikan sebagai spirit ya untuk meningkatkan kinerja dan juga etos kerja kita. Oke, gitu. Jadi fokus pada pengembangan spiritualitas ya. Walaupun misalnya pemerintah kita dan kebiasaan perusahaan-perusahaan di kita juga dalam bulan Ramadan itu mengurangi jam kerja. Mari kita mengenai mengurangi jam itu bukan artinya kita harus malas bekerja yang dikurangi jam kerjanya, tapi justru tingkatkan kesempatan kita untuk meningkatkan fokus pada spiritualitas, tingkatkan ibadah kita, perbanyak beramal, kemudian berbagi, mencari ilmu, karena saum itu adalah syahrul tarbiyah untuk belajar, kemudian syahrul Ramadan itu pembakar dari segala dosa-dosa dan kejelekan. Mari kita hindari hal-hal yang tidak baik, tingkatkan hal-hal yang sudah baik. Itu makna saum dan etos kerja hari ini ya. Jadi dikurangi jam kerja oleh pemerintah itu bukan untuk jadi bermalas-malasan, justru diberi kesempatan untuk menggunakan waktu itu beribadah sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Selamat menunaikan ibadah saum ya. Semoga saum kita diterima menjadi ibadah yang terbaik dan kita dipertemukan dengan saum berikutnya ya. Amin. Karena saum ini penuh berkah. Anak raja makan sirih di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Apabila yang saya mohon dimaafkan. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya.